Yang terhormat Ibu Dr. Mary Srihartati MPD, yang terhormat Ibu Rosiana Nurlimala SKPNUS MKep. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuridin wajin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, juga kesehatan dan kesempatan kepada kita ya, sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan Nasional PTMA Virtual Career Fair 2024 ya. Dalam sesi karir development webinar tanpa kurang suatu apapun. Selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Pipit ya, pengurus Pusat Karir dari Universitas Muhammadiyah Lamongan, akan memandu jalannya acara pada hari ini. Saya bacakan susunan acara Career Development Webinar pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian penyampaian materi, selanjutnya diskusi, dan penutup. Untuk menginjak acara yang pertama, mari kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara inti ya, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita hari ini ya, dari narasumber pertama kita dari Ibu Dr. Mary Srihartati MPD. Beliau Kepala Pusat Karir ya dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Hari ini akan menyampaikan materi tentang interview ya, dan juga fokus group discussion tips. Saya persilakan Ibu Mary untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Askar PTMA, yang saya hormati Ketua Panitia, dan yang saya hormati rekan-rekan semua, dan yang saya banggakan semua peserta yang sudah hadir dalam ruang Zoom ini. Bu Pipit, mohon izin, apakah saya bisa dibantu share screen? Sebentar, materinya ada di... Sudah saya kirimkan. Baik, terima kasih Bu, sudah terlihat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Mary Srihartati MPD. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Next slide, Ibu. Ya. Saat ini saya merupakan Kabid CDC Tracer Study dan Counseling di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kemudian saya juga menjadi anggota di Askar PTMA di bidang 2, lalu Ketua Satgas PPK Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan menjadi koordinator ADPI wilayah Bengkulu. Teman-teman semua, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kemudian mencari peluang atau kemudian mengenal perusahaan-perusahaan, lalu ada materi juga tentang membuat CV. Ya. Dan hari ini teman-teman semua akan sama-sama membahas tentang bagaimana kemudian wawancara atau interview, lalu juga mengenal apa itu FGD di sesi perekrutan kerja seperti itu. Next, Ibu.
Teman-teman semua, wawancara kerja itu adalah salah satu jalan atau interview itu adalah salah satu jalan untuk mengantarkan rekan-rekan semua memasuki sebuah institusi atau memasuki dunia kerja. Wawancara kerja itu merupakan metode yang paling penting dalam sebuah proses rekrutmen dan juga seleksi karyawan. Kemudian wawancara kerja atau kemudian interview kerja itu dilakukan, maka pada saat itu teman-teman semua itu sudah punya kesempatan untuk lebih mengenal suatu institusi, suatu perusahaan, dan juga sebaliknya, perusahaan juga punya kesempatan untuk mengenal, menggali potensi dan juga kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman semua secara lebih detail. Apa sih kemudian tujuan dari wawancara kerja itu? Tentu saja setiap proses dalam sebuah proses perekrutan bekerja yang kemudian dilakukan oleh perusahaan atau juga institusi punya tujuannya sendiri. Salah satunya adalah tujuan interview itu. Yang pertama tentu menentukan kecocokan. Menemukan kecocokan ini adalah cara untuk menemukan dan juga menentukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan. Yang sebelumnya Ibu. Kemudian yang kedua mengetahui kebutuhan pelamar. Jadi pada saat kemudian sesi interview ini tentu nanti teman-teman akan ada sesi bertanya, menjawab juga jadi untuk mengetahui kepribadian. Mohon maaf Bu Mary, suaranya kurang terdengar. Oh baik. Sekarang apakah sudah terdengar? Sudah. Kalau seperti ini volumenya lebih keras. Tadi agak Oh kecil. baik. Baik, mungkin saya izin ulang ya. Jadi ada beberapa kemudian tujuan interview. Yang pertama menentukan kecocokan dan menemukan, kemudian mengetahui kepribadian dari pelamar, lalu informasi yang relevan. Menemukan kecocokan ini dan juga menentukan kecocokan ini antara karakteristik dari pelamar dengan persyaratan jabatan atau karakteristik pelamar dengan posisi yang kemudian tersedia atau lowongan tersedia. Yang kedua, untuk mengetahui juga kepribadian dari pelamar yang mencari kerjanya, dari kita semua yang kemudian memasukkan lamaran kerjanya. Lalu mencari informasi relevan yang dituntut dalam persyaratan, mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan dan juga perusahaan, lalu membantu perusahaan untuk kemudian mengidentifikasi pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Artinya, interview ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat yang sangat kemudian menjadi salah satu yang kemudian untuk menjadi poin penilaian dari pencari kerja dan oleh perusahaan. Selanjutnya, apa yang kemudian harus kita lakukan supaya kemudian pada saat interview itu berlangsung kita kemudian bisa melewati interview itu dan juga bisa melakukan menjawab semua pertanyaan pada saat sesi interview itu. Teman-teman semua yang pertama adalah tentu teman-teman harus melakukan riset perusahaan. Riset perusahaan ini artinya pada saat kemudian teman-teman menerima informasi atau kemudian ada lowongan kerja, maka teman-teman tentu kemudian pengen melihat dulu nih lokernya ini apa, apakah kemudian sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki oleh teman-teman. Jadi yang pertama kemudian harus teman-teman lakukan adalah riset terlebih dulu tentang perusahaan tersebut, yaitu mengenali visi misi perusahaan, ya nilai dari sebuah perusahaan tersebut, kemudian pelajari posisi yang kemudian disediakan oleh perusahaan. Misalnya sebuah perusahaan itu kemudian posisi customer service, maka pelajari apa sih yang kemudian customer service itu, lalu kenali dulu perusahaannya. Perusahaan ini membutuhkan customer service yang seperti apa yang kemudian dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri yang dilakukan pertama adalah identifikasi kekuatan dan juga kelemahan dari kita. Apa kemudian kekuatan atau kemudian apa sih sisi positif yang kita punya, nilai kita yang apa, kemudian kelemahan kita juga apa. Lalu yang kedua, siapkan contoh konkret dari pengalaman yang sudah pernah teman-teman buat. Meskipun teman-teman kemudian adalah fresh graduate, baru lulus, tapi tentu teman-teman punya pengalaman. Pengalaman kemudian menyelesaikan masalah, pengalaman kemudian mungkin berinteraksi di sosial, baik itu di kampus ataupun di lingkungan sekitar. Yang ketiga, yang teman-teman harus lakukan adalah latihan interview. Latihan interview teman-teman bisa praktek dengan teman sendiri ya, atau kemudian dengan mentor. Kalau kemudian teman-teman mengikuti
semacam kursus begitu ya. Teman-teman tentu punya mentor yang kemudian bisa dijadikan tempat untuk teman-teman melakukan interview. Yang kedua adalah menyiapkan gunakan teknik STAR. Nah, teknik STAR ini adalah situasi, task, action, dan result. Apa sih itu teknik STAR? Kita lihat berikutnya. Ini adalah salah satu contoh interview menggunakan STAR atau kompetisi motivation. Jadi teman-teman mungkin bisa sama-sama lihat di sini. Di STAR itu ada S tadi. Teman-teman masih ingat apa S-nya? Ada yang masih ingat? S-nya adalah situasi. Kemudian T-nya adalah task, lalu A-nya adalah action, dan yang ketiga adalah result. Misalnya, pada saat kemudian coba teman-teman dihadapkan dalam sebuah situasi atau kemudian kondisi, coba ceritakan situasi ketika rekan atau bawahan. Jadi interview menggunakan STAR ini atau kemudian STAR ini biasanya digunakan pada saat interview for BI. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi ada situasi, kemudian ada tasknya, apa sih peran Anda, apa kemudian peran kita pada situasi tersebut, kita berperan sebagai apa. Lalu kemudian apa yang kita lakukan, lalu apa yang menjadi solusi dan apa yang terjadi. Jadi, oke, next. Apa yang kemudian harus kita siapkan juga pada saat kemudian interview. Yang pertama, teman-teman interview itu tadi kan adalah sarana atau adalah proses teman-teman kemudian mendapatkan informasi tentang perusahaan dan perusahaan punya informasi juga tentang teman-teman. Jadi yang harus disiapkan tentu penampilan dan sikap. Ya, jadi berpenampilan yang rapi, datanglah kemudian tepat waktu. Usahakan kalau bisa datang sebelum. Misalnya kalau kemudian jadwalnya teman-teman untuk interview itu jam 9, maka usahakan hadir 1 jam atau minimal 30 menit sebelum jadwal interview. Yang kedua, tunjukkan sikap positif. Sikap positif ini tentu dengan tadi sudah pakaiannya rapi, datang juga tepat waktu, lalu kemudian teman-teman juga menunjukkan sikap positif. Sikap positif ini tentu bagaimana Anda duduk, bagaimana kemudian Anda menunjukkan mimik Anda, bagaimana kemudian Anda stay dengan senyumnya gitu ya. Jadi ada aura positif yang kemudian teman-teman pancarkan pada saat interview. Aura positif itu jadi bisa optimis gitu ya. Lalu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini adalah menjawab pertanyaan dengan jelas dan juga ringkas. Jadi bukan menjawab pertanyaan dengan apa ya, dengan jawaban yang bertele-tele sehingga kemudian terkesan ribet dan belibet. Tapi bagaimana kemudian teman-teman berlatih tadi ya pertanyaan dengan cara yang jelas dan juga ringkas. Yang kedua, menunjukkan antusiasme dan juga minat. Jadi karena kita kan sedang mencari kerja, lalu kemudian pada saat sesi interview itu bagaimana kemudian kita punya aura positif tadi, yaitu menunjukkan bagaimana kita sangat berminat dengan posisi tersebut, juga kita punya passionnya juga. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan umum. Jadi ada beberapa kemudian pertanyaan umum yang umumnya akan muncul saat sesi interview tentang bagaimana kemudian kita menceritakan diri kita, ya, menceritakan tentang kita, lalu mengapa tertarik dengan posisi itu, ya, apa yang kemudian teman-teman ketahui tentang perusahaan, lalu ceritakan tentang yang pernah dihadapi dan juga situasinya. Itu tadi sudah di awal tadi sudah muncul ya teman-teman, kenapa kemudian kita perlu tahu dan melakukan riset tentang perusahaan? Karena pertanyaan-pertanyaan akan muncul nantinya. Gitu. Pertanyaan untuk wawancara. Ya, umumnya pada saat sesi interview, next slide Ibu. Jadi umumnya pada saat sesi interview atau pada saat sesi wawancara, kita kemudian berasumsi bahwa kita saja yang kemudian mendapat pertanyaan. Padahal pada saat sesi interview kita juga boleh mengajukan pertanyaan. Misalnya di akhir sesi biasanya di sesi akhir kemudian pewawancara akan memberikan pertanyaan kepada kita, misalnya dengan apakah ada yang ingin Anda tanyakan, misalnya seperti ini. Terima kasih, sesi wawancara sudah selesai. Apakah kemudian ada yang ingin Anda tanyakan? Maka sebagian besar mungkin kita kebingungan karena kita tidak menyiapkan pertanyaan untuk perusahaan. Tapi dari sekarang teman-teman boleh untuk kemudian mencoba menyiapkan pertanyaan, bukan mencoba ya, justru memang menyiapkan pertanyaan untuk perusahaan atau pewawancara. Yang pertama adalah teman-teman bisa menanyakan bagaimana budaya kerja perusahaan.
Yang kedua, ekspektasi dan tanggung jawab posisi. Yang ketiga, peluang dan pengembangan karir. Jadi ketiga hal ini boleh kemudian teman-teman tanyakan pada saat sesi akhir di proses wawancara. Tentu saja kalimatnya harus kemudian teman-teman susun juga ya untuk menanyakan bagaimana budaya kerja. Misalnya, terima kasih Ibu atas kesempatannya bagi saya untuk mengikuti sesi wawancara ini atau sesi interview ini. Saya izin bertanya Ibu, bagaimana kemudian budaya kerja di perusahaan ini? Lalu yang kedua, terima kasih Ibu. Saya izin bertanya kembali Bu, sebenarnya apakah kemudian ekspektasi atau kemudian harapan di posisi tersebut jika nantinya saya punya kesempatan untuk bergabung di perusahaan dalam posisi tersebut. Oke, jadi kalau kemudian sudah nih sesi pertanyaannya, kemudian sudah selesai interviewnya, selanjutnya adalah apa yang kemudian kita harus lakukan Bu pada Mary, saat maaf suaranya hilang lagi. sekarang sudah terdengar? Ya, sudah. Baik. Next slide, Ibu. Jadi kalau tadi kemudian kita sudah mempersiapkan sebelum sesi interview, lalu pada saat interview, lalu di sesi pertanyaan, yang selanjutnya harus kita siapkan adalah setelah interview. Apa yang kemudian harus kita setelah kemudian kita melakukan sesi interview? Yang pertama adalah teman-teman mengevaluasi diri, yang kedua follow up. Mengevaluasi diri ini yang harus kemudian teman-teman lakukan adalah mencatat hal yang dilakukan dengan baik dan yang perlu diperbaiki. Jadi setelah kemudian teman-teman melewati sesi interview, teman-teman pastikan masih bisa mereview apa saja yang kemudian terjadi pada saat selama sesi wawancara atau sesi interview. Teman-teman mungkin masih teringat apa saja kemudian pertanyaan yang kemudian teman-teman terima, apa yang kemudian teman-teman sampaikan, lalu pertanyaan apa. Lalu itu kemudian teman-teman evaluasi. Dari situ kemudian teman-teman bisa mengira-ngira, harusnya saya jawab ini. Gitu. Ini sebagai sebuah jejak memori yang kemudian teman-teman sudah melewati pernah wawancara. Selanjutnya adalah follow up-nya. Follow up-nya ini teman-teman boleh banget ya untuk mengirimkan email ucapan terima kasih ke perusahaan atau institusi yang kemudian sudah eh, memanggil teman-teman untuk interview. Yang kedua, teman-teman boleh mengungkapkan ucapan kembali minat pada posisi tersebut. Jadi teman-teman mengirimkan pesan ke perusahaan melalui email atau kemudian ke narah hubung ucapan terima kasih karena sudah melewati sesi, lalu sudah diberi kesempatan untuk juga interview, sambil kemudian teman-teman mengungkapkan kembali bahwa teman-teman sangat berminat setelah kemudian tahu budaya kerja perusahaan dan seterusnya. Next slide, Ibu. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah bahas tentang bagaimana proses interview atau wawancara, tahapan selanjutnya adalah LGD. LGD. Jadi LGD ini mungkin tidak semua posisi, ya, misalnya tidak semua perusahaan kemudian melakukan proses LGD ini. Tergantung kemudian posisi-posisi tertentu, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga punya peluang untuk masuk dalam proses LGD ini. Jadi tidak ada salahnya kalau kemudian kita mengenal dulu. Jadi LGD ini beda dengan IGD ya teman-teman. Oke. Jadi apa itu LGD? LGD adalah diskusi, ya teman-teman kemudian melakukan diskusi tanpa pemimpin di dalam proses diskusi tersebut untuk kemudian mengevaluasi keterampilan komunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim, dan juga analisis. Nah, karena memang LGD ini kadang-kadang bagian dari sebuah sistem merekrut pekerja atau posisi tertentu, tentu kita juga harus mempersiapkan diri apa saja yang harus kita siapkan pada saat menghadapi LGD, apa yang harus kita lakukan. Next slide, Ibu. Oke, jadi ada persiapan sebelum LGD. Yang pertama tentu riset tentang topik diskusi. Nah, riset tentang topik diskusi ini tentu tidak jauh-jauh dari topik posisi yang kemudian ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Yang memahami, teman-teman kemudian searching ya, paham tentang isu terkini yang kemudian relevan dengan perusahaan dan posisi tersebut. Lalu teman-teman juga latihan berpikir kritis dan juga analitis. Yang terakhir adalah latihan kemampuan evaluasi menyusun argumen. Namanya juga LGD ya, sebuah forum. Kemudian teman-teman punya kesempatan untuk berbicara, untuk kemudian berdiskusi di situ. Tentu saja teman-teman kemudian harus melatih diri untuk kemudian bisa menyampaikan pendapat, bisa bagaimana kemudian argumen itu masuk secara teori tapi juga relevan dengan situasi. Artinya kita butuh latihan di situ. Selanjutnya,
apa yang kemudian harus kita lakukan pada saat LGD itu berlangsung. Next slide, Ibu. Yang pertama adalah kontribusi yang bermakna. Bagaimana kemudian teman-teman melakukan berpartisipasi aktif pada saat LGD itu berlangsung dan juga konstruktif. Nah, ini tadi ya, bagaimana kemudian teman-teman berpartisipasi secara aktif, kemudian konstruktif, artinya itu tadi ya, kan argumennya, teman-teman dia sudah riset juga, teman-teman kemudian mempelajari isu-isu terkini yang terkait dengan topik tersebut. Yang kedua, yaitu kemampuan untuk mendengar. Jadi pada saat forum itu berlangsung, teman-teman kan juga tidak hanya berargumen, tapi kemudian juga diminta untuk mendengarkan, ya, mendengarkan kemudian rekan-rekan lainnya menyampaikan pendapat, ataukah kemudian menyampaikan pertanyaan, ataukah juga memberikan diskusi. Maka teman-teman juga harus punya kemampuan untuk mendengar. Sehingga kemudian kemampuan mendengar ini artinya bagaimana kemudian teman-teman menahan, mengelola emosi, untuk duduk dulu, untuk kemudian menyimak apa yang disampaikan oleh rekan-rekan yang ada dalam forum tersebut, mencerna apa yang kemudian disampaikan. Jadi dengarkan pendapat orang lain dengan seksama. Supaya apa? Supaya kemudian tidak terjadi komunikasi. Selanjutnya adalah halo, Suaranya? sudah terdengar? Halo, Iya, ya. baik. Yang ketiga adalah sikap kolaboratif. Sikap kolaboratif di sini adalah bagaimana kemudian kemampuan teman-teman bekerja sama untuk mencapai sebuah kesepakatan. Jadi pada saat LGD itu berlangsung, kan ada topiknya, ada persoalan yang kemudian disajikan begitu. Bagaimana lalu teman-teman secara bersama-sama di situ kemudian bekerja sama mencapai sebuah kesepakatan untuk mencari solusi dari persoalan yang kemudian disampaikan. Yang selanjutnya adalah keterampilan kepemimpinan. Bagaimana kemudian teman-teman punya kemampuan untuk berinisiatif memfasilitasi proses diskusi tersebut. Oke. Yang terakhir, slide selanjutnya yaitu apa yang harus dilakukan pada saat setelah jadi teman-teman adalah melakukan refleksi diri, mengevaluasi kontribusi dan sikap teman-teman pada saat proses LGD itu berlangsung, mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan. Jadi mungkin oh, tadi seharusnya saya bicara ini ya. Oh, pada saat kemudian si A menyampaikan pendapatnya, seharusnya saya memberikan pendapat atau kemudian menanggapi dengan jawaban ini. Dari situ kemudian teman-teman juga bisa mengevaluasi apa yang sudah teman-teman sampaikan dalam forum tersebut, bagaimana sikap teman-teman, bagaimana mimik wajah dan seterusnya. Next, Ibu. Oke. Teman-teman, itu beberapa kemudian hal yang bisa teman-teman mungkin siapkan tips pada dasar kemudian teman-teman menghadapi sesi interview atau wawancara dan juga sesi LGD. Itu yang bisa saya sampaikan. Senang sekali kalau kemudian teman-teman mau terhubung dengan saya melalui media sosial dengan memfollow media sosial saya di nama Mary Kianada. Itu bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Moderator, Syairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mary atas penyampaian materinya ya. Ya, ini bagus sekali ya materinya. Jadi penting sekali teman-teman harus mulai dari persiapan ya, apa yang harus dilakukan ketika interview maupun LGD ya, kemudian juga setelahnya harus seperti apa ya, itu sudah disampaikan semua dengan terpas semuanya ya sama Bu Mary. Ya, yang selanjutnya ini pemateri kita yang kedua yaitu Ibu Rosiana Nur Imala, Eskepnas Mkep ya. Beliau ini kepala lembaga ya pusat karir di Winsah, Bu Rosiana. Ya, materi selanjutnya yaitu tentang communication skill for job seeker ya. Ini juga penting sekali untuk adik-adik mahasiswa ya, adik-adik angkatan akhir maupun alumni ya, yang akan mencari pekerjaan. Saya persilakan Bu Rosiana, Bu Oci, sudah siap? Terima kasih Bu Pipit. Suaranya? Oke, suaranya tes. Ya, Terdengar suaranya jelas? jelas. Oke, sudah ya, jelas? Sudah jelas, Bu Oci. Ya, terima Saya kasih persilakan Bu Oci untuk menyampaikan materinya. Terima kasih untuk tampilan materinya sudah terlihat juga ya.
Sampun, sampun Bu Ci. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ketua RPTMA dan Ketua Panitia ada Pak Nur Hidayat serta narasumber pertama tadi ada rekan saya Bu Mary dan terima kasih juga untuk moderator Bu Pipit yang sudah memfasilitasi untuk acara ini. Dan kepada saya mau menyapa rekan-rekan semuanya ini dari seluruh Indonesia. Halo, boleh dong dibuka audionya. Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu Oji. Ya semuanya ya, Pagi, Kak. semangat. Sudah sarapan semuanya? Belum. Belum. Ya nanti sarapan setelah ini sarapan masing-masing di rumahnya ya. Atau di kampus ini posisi? Di rumah. Oh, di rumah. Ada yang sudah libur ya, ada yang sedang ujian, beda-beda ya. Oke. Ya baik, sebelumnya perkenalkan rekan-rekan semuanya. Saya namanya adalah Rosiana Nur Imalah, tapi nama kece-nya, kok nama kece-nya ya. Biasanya dipanggil dengan nama Oci gitu. Jadi nanti kalau suatu saat kita berjumpa begitu, harapannya ya nanti bisa berjumpa secara kopi darat begitu ya. Nah, bisa nanti ketemu dengan saya panggil aja Oci begitu ya. Nah, saya aslinya mungkin sudah terlihat dari suaranya ya, medok-medok gimana gitu ya. Kalau orang Jawa bilang gitu ya, saya asli dari Jawa, tepatnya di Yogyakarta. Ayo kalau liburan boleh main ke sana, kontak saya ya. Nanti kita jalan-jalan bareng. Ya baik, hari ini kita akan diskusi bersama-sama ya terkait dengan skill atau kemampuan komunikasi bagi pelamar kerja. Nah, karena ini saya sudah pembicara terakhir ini ya. Sebelumnya kemarin rekan-rekan sudah menyaksikan terkait dengan bagaimana tips membuat CV yang keren. Kemudian tadi juga narasumber kedua sudah menyampaikan tips ketika interview dan ketika LGD ya. Tadi saya tinggal menambahkan saja ini berarti ya terkait dengan komunikasi. Karena membahas komunikasinya berarti nanti rekan-rekan kita komunikatif ya. Kita sama-sama ya kalau ada mungkin kita sharing bersama. Ya baik, semuanya rekan-rekan bisa komunikasi kan ya? Pernah melakukan komunikasi kan ya? Halo? Masih setia di sini? Benar. Oke, sip. Ya. Jadi kita akan lihat dulu. Nah, kita lihat dulu rekan-rekan. Ini kan mungkin ada yang sudah lulus begitu ya, sudah menjadi alumni, sedang mencari dunia kerja selain mencari pasangan hidup begitu ya. Nah, ada juga yang mungkin mahasiswa tingkat akhir yang memang sedang deg-degan karena tugas akhir dan bagaimana besok nasib saya begitu ya ketika dunia kerja. Sudah kuliah, apakah saya itu bisa cepat mendapatkan kerja? Nah, itu yang memang menjadi kecemasan dari semua orang, termasuk saya dulu ketika masih unyu-unyu. Nah, sekarang semoga masih unyu-unyu juga ya. Ya, jadi harapannya adalah lulus terus nanti bisa mendapatkan ijazah, ijabsah, lalu mendapatkan pekerjaan atau sukses karirnya. Amin, begitu ya, itu kan harapannya. Nah, sekarang kita akan melihat rekan-rekan terkait dengan fenomena kebutuhan dunia kerja. Nah, memang saat ini tantangan ya, karena kita itu kan sekarang pergeseran di era digitalis ya, jadi memang tantangannya itu sangat luar biasa. Nah, salah satu yang memang dibutuhkan adalah karena sekarang masuknya kan kalau cerita orang nih ya, termasuknya generasi Gen Z gitu ya, Gen Z begitu, yang ya dengan banyak positif dan negatifnya begitu. Nah, sehingga salah satu yang menjadi tantangan ya, menjadi tantangan bagi dunia kerja adalah kemampuan soft skill. Nah, soft skill itu banyak. Nah, ternyata yang salah satu soft skill dibutuhkan adalah terkait dengan kemampuan komunikasi. Jadi kalau ada orang bilang, wah akademiknya bagus nih, IPK-nya kumlot gitu. Tapi ketika wawancara kok gagal terus, ketika melamar pekerjaan kenapa kok dia nggak bisa begitu. Nah ternyata kebutuhan selain dari akademik itu juga kebutuhan soft skill. Salah satunya adalah komunikasi begitu. Dan ternyata mungkin rekan-rekan bisa melihat ya apply ketika mungkin apply lamaran pekerjaan di job street atau mungkin di informasi CDC dari kampusnya masing-masing atau pusat karir dari kampusnya masing-masing itu pasti melihat salah satu kriteria yang dibutuhkan
dari lowongan kerja atau loker itu, loker bukan loker untuk menaruh buku ya, maksudnya loker itu lowongan kerja ya. Jadi salah satu yang dibutuhkan adalah kemampuan komunikasi. Jadi komunikasi, kerjasama dalam tim itu, teamwork. Nah itu ya, kemudian bersedia tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah pasti disebut adalah salah satu komunikasi begitu. Nah jadi sekarang kita akan membahas bagaimana sih tipsnya ketika kita itu bisa secara akademik bagus, tetapi soft skill kita juga bagus. Salah satunya adalah komunikasi. Ya, halo, masih di sini ya semuanya ya? Masih, Bu. Setia. Iya ya, oke. Nah, Masih, Bu. sebelum nanti kita akan membahas terkait dengan skill atau strategi komunikasi seperti apa yang dibutuhkan, mungkin kita flashback dulu ya. Mungkin teman-teman juga ketika kuliah sudah mendapatkan ini, tetapi ini perlu dimaknai ya teman-teman. Jadi, maaf, kepencet. Ya, jadi bisa dilihat di tampilan layar saya, itu ada gambar ya, laki-laki dan perempuan, itu abekan ya gambarnya. Ya, maknanya adalah kita lihat person A, dia sebagai receiver atau sender, gitu ya. Ya, yang B juga. Jadi komponen dalam komunikasi atau proses komunikasi tidak akan berjalan ketika pertama tidak ada pengirim pesan. Nah, kalau hari ini pengirim pesannya saat ini adalah saya, karena saya akan menyampaikan informasi kepada Anda semuanya. Lalu person B-nya adalah Anda saat ini, yaitu penerima pesan. Sehingga apa? Ada timbal balik. Ya, ada timbal balik atau ada feedback-nya. Nah, sehingga apa yang saya sampaikan mengandung pesan. Kalau hari ini, kalau tadi materinya Bu Mary tadi sebagai sendernya, pengirim pesan, kemudian Anda sebagai penerima pesannya, dan pesan yang disampaikan terkait dengan interview. Itu. Nah, kemudian ada feedback. Tadi ya, contohnya ketika Bu Mary menyampaikan, ada yang Zoom-nya bocor, begitu ya. Nah, sehingga suaranya Bu Mary itu perang, gitu. Nah, jadi itulah salah satu yang bisa menghambat proses komunikasi. Jadi itu yang perlu dipahami ya teman-teman. Komunikasi tidak akan bisa berjalan ketika tidak ada pengirim pesan, tidak ada penerima pesan, dan tidak ada pesan yang disampaikan, serta tidak ada feedback dan tidak ada lingkungan yang mempengaruhi. Begitu. Itu ya, makna dari sebuah pesan. Sehingga hal ini yang menjadi patokan atau dasar bagaimana kita itu memahami sebuah bentuk komunikasi. Begitu. Kayaknya gampang ya komunikasi itu ya. Wong saya itu setiap hari ngomong gitu ya, mungkin rekan-rekan. Tapi ternyata kemampuan komunikasi yang efektif ini yang akan kita bahas ya hari ini. Nah, selanjutnya kita pahami kembali ini feedback. Feedback. Ya. Oke, nah ini salah satu bentuk ini ya. Ada faktor eksternal lingkungan ya yang masuk suaranya sehingga suara saya kan perang gitu ya dengan suara yang di Zoom-nya itu. Nah, selanjutnya ini adalah kita kembali dulu rekan-rekan, kita mengingat kembali ada jenis-jenis komunikasi. Jadi persepsi rekan-rekan bentuk komunikasi itu tidak hanya bentuk ngomong aja atau verbal saja, tetapi ada 3. Jadi yang pertama adalah komunikasi verbal ketika kita bertatap muka, kemudian kita menyampaikan komunikasi atau bahasa ketika kita misalkan wawancara, memperkenalkan diri, baik Pak, selamat pagi, perkenalkan nama saya Oci, saya dari mana, misalkan dari institusi mana, sampaikan, itu komunikasi verbal. Nah, lalu komunikasi nonverbal adalah ekspresi wajah dan body language. Kenapa disebut seperti itu? Nah, ekspresi wajah itu adalah kontak mata. Jadi teman-teman prinsipnya adalah ketika berkomunikasi, ketika kita ada lawan bicara kita, apalagi ketika interview secara langsung, secara offline, nah itu pertahankan kontak mata. Ya kontak mata terus jangan ini ya, jangan melototin interviewnya jangan ya, tetapi maksudnya adalah kita menjaga agar kontak mata kita itu fokus. Ya, mata kita fokus, jangan sekali-kali kita itu malah memutar-mutar bola mata kita, atau malah kita itu mungkin kagum dengan ruangannya yang waduh kok keren banget ini ruangannya ya, mungkin terus, atau mungkin malah bosnya itu yang HRD-nya mungkin cantik atau ganteng jadi terpesona, wah ini kok keren banget bapaknya. Nah ini kita harus fokus dulu dengan tujuan awal kita ya, kita lihat tatapan mata ya, hati-hati nanti ya, terus jangan dipandangi terus ya, kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya apa ya, jangan dipandangi terus tidak, tetapi tetap kita jaga kontak mata kita, itu penting. Lalu pertahankan senyum, smile, keep smile ya, itu penting sekali karena jangan sampai kita itu sudah dandan rapi, sudah cantik gitu, sudah ganteng, tetapi kita masuk ruangan kita cemberut.
ya kita cemberut, wah ini kenapa kok cemberut, mungkin tadi nggak sengaja ban motornya atau ban mobilnya pecah sehingga moodnya hilang, atau mungkin sebelum interview diputusin pacarnya gitu ya, sehingga patah hati rasanya waduh gitu ya, terus akhirnya mukanya masem. Nah itu jangan. Jadi tetap kita ketika kita mau komunikasi, ketika melamar kerja, kita harus smile, tunjukkan kalau kita itu happy. Ya, kalau bisa memang happy beneran, jangan dibuat-buat begitu ya, karena itu sangat berpengaruh ya, smile. Karena dengan adanya senyum itu akan mempengaruhi kalau cewek inner beauty-nya, kecantikannya, kalau cowok ya inner handsome-nya gitu ya. Saya membuat istilah sendiri nih ya, karena yang disebut selalu inner beauty gitu ya. Ya, jadi itu yang penting juga. Lalu body language. Ya, body language itu ya posisi duduk, kemudian posisi tangan kita. Boleh kita menggerakkan tangan kita, tapi jangan berlebihan. Jangan bisa melihat ya, mungkin rekan-rekan bisa mungkin fokus ke layar saya. Jangan, Bapak, diperkenalkan Bapak, nama saya ini ya, itu jangan. Jadi kita mungkin Bapak perkenalkan nama saya. Nah, itu jadi kita santun ya, kita santun body language kita gitu. Nah, nanti akan di belakang akan lebih saya bahas terkait dengan body language dalam public speaking gitu. Nah, terus yang ketiga adalah komunikasi tertulis. Nah, ini juga penting rekan-rekan. Kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh pemateri pertama ya terkait dengan pembuatan CV, itu juga dari salah satu bentuk komunikasi tertulis. Jadi ketika kita apply dalam sebuah lamaran pekerjaan, sekarang sudah modelnya sudah digital ya, sudah canggih, sudah jarang yang titip merpati kan ya, kalau mengirim lamaran pekerjaan ya, titip surat itu kan ya, sudah tidak ada ya yang mengirim lewat burung merpati ya, tetap mungkin sudah minim juga yang mengirimkan lowongan kerja itu di paket begitu ya, atau di secara pos gitu ya. Tapi masih ada, tapi sudah minim. Yang paling banyak adalah sudah masing-masing perusahaan atau institusi atau tempat yang akan Anda untuk melamar pekerjaan, itu biasanya mereka sudah punya platform atau sudah punya web atau sudah punya aplikasi untuk Anda itu apply. Jadi tinggal mengirimkan CV Anda, kemudian surat lamaran kerja. Nah, itu bentuk komunikasi tertulis. Itu juga harus diperhatikan rekan-rekan. Karena pertama, HRD atau dari perusahaan itu akan mengecek dari bentuk tulisan Anda itu. Ya, akan mengecek oh bagaimana ini, karena biasanya akan tertulis begitu, akan tertulis, akan terlihat bagaimana pengalaman Anda, kemudian cara penulisannya seperti apa. Nah, itu jadi buatlah menarik. Kemarin sudah dijelaskan ya, saya tidak perlu mengulang kembali ya. Nah, itu. Kemudian komunikasi tertulis ini juga ini sebenarnya ada beberapa tips ya rekan-rekan. Jadi ada beberapa HRD atau pencari rekrutmen pekerjaan itu sampai menelusur ke medsosnya rekan-rekan. Nah, jadi karena sekarang sudah jejak digital itu luar biasa rekan-rekan. Nah, apalagi yang nanti mungkin berminat di PNS atau mungkin di instansi yang tertentu yang mungkin memang ada aturan tertentu, itu biasanya para interview atau yang dia bisa merekrut pekerjaan itu biasanya akan melacak melalui medsosnya. Cek nih misalkan namanya Ahmad gitu kan. Oh Ahmad ini sosmednya biasanya suruh melampirkan IG atau ini ya, kemudian dilacak. Kira-kira bagaimana ini? Sesuai dengan kebutuhan kita enggak? Itu. Jadi sekarang boleh bermedsos karena memang eranya seperti itu. Saya aja juga bermedsos gitu ya, kayaknya nggak ngikuti perkembangan zaman banget ketika kita menutup diri untuk bermedsos. Cuma rekan-rekan hati-hati ya, saat ini undang-undang IT juga sangat ITE ya, sangat luar biasa, sehingga kita harus bijak bermedsos karena itu juga mempengaruhi ke masa depan ke rekan-rekan semuanya. Bijaklah bermedsos, intinya seperti itu. Itu maksudnya komunikasi tertulis ya, rekan-rekan. Jadi ternyata ada loh sampai seperti itu, karena saya sharing sendiri itu dengan yang melakukan pelamaran kerja dan dia mengatakan seperti itu. Kalau saya kalau biasanya ngecek, saya cek juga Bu dari medsosnya gimana sih dia ini, karena memang salah satunya kita bisa melacak kehidupannya dari medsos, bukan karena ingin ikut campur ke dunianya, tidak, tapi hanya untuk melihat rekam jejaknya seperti apa, apakah sesuai kebutuhan perusahaan atau tidak. Itu ya, itu maksudnya. Oke, semoga bisa dipahami ya rekan-rekan. Sampai di sini bisa paham nggak rekan-rekan? Halo. Paham. Oke, sip, masih setia ya. Oke. Paham, Bu. Oke, ya selanjutnya. Nah, ini ya tadi ya sudah pengantarnya aja panjang ya, tapi setelah ini kita akan banyak diskusi aja. Nah, salah satu yang dibutuhkan adalah komunikasi skill. Nah, ternyata kenapa ada gambarnya di kepala itu ya, ternyata memang ada respon di otak kita itu yang mempengaruhi verbal kita, komunikasi kita. Gitu ya. Nah, sehingga apa yang kita pikirkan itu kadang akan merespon ke perilaku kita.
ya, tapi kadang tidak sinkron dengan apa yang kita bicarakan, dengan apa yang di hati kita. Tetapi sebenarnya semuanya bisa terbaca, ya, dari respon tubuh kita. Misalkan kita menahan emosi atau marah, kemudian kita mencoba tersenyum, itu kadang memang kelihatan. Begitu. Nah, itu ya. Jadi memang ada sinyal tertentu secara fisiologis tubuh ya, kalau kita melihat seperti itu. Nah, kemudian kita lihat nih, ternyata komunikasi skill itu adalah serangkaian kemampuan rekan-rekan untuk pertama menerima. Jadi menerima ketika kita itu melihat sesuatu, kita menerimanya seperti apa. Kemudian mengolah, misalkan kita tadi ya disampaikan Bu Mary, ketika mau kita interview, kita kan cek dulu perusahaannya itu seperti apa. Nah, kita terima dulu. Oh, berarti dia ini seperti ini, visinya seperti ini, tujuannya, goal-nya. Nah, kita terima dulu. Kemudian kita, oke, berarti ketika besok saya mau interview atau wawancara, komunikasi saya harus seperti ini. Ini adalah kemampuan yang kedua, mengolah. Kemudian yang ketiga, menyampaikan informasi secara efektif. Nah, tadi juga dibahas ya di materi. Ya, gimana? Oke, saya kira bertanya. Oke, ya. Jadi lalu terkait dengan komunikasi efektif. Nah, jadi memang betul ya tadi yang disampaikan Bu Mary bahwa komunikasi skill itu ada kaitannya dengan bagaimana komunikasi itu bisa efektif. Nah, lalu apa? Kalau kayaknya kita tuh sering banget ya, familiar banget gitu ya rekan-rekan ya. Oh, kamu harus efektif, efisien nih. Tapi apa sih sebenarnya makna efektif itu? Nah, kita lihat di slide berikutnya ya. Oke, nah ini. Jadi ada berapa nih? 7 ya, 7 item terkait dengan karakteristik effective communication. Efektif ya. Jadi ada 7 poin ini yang memang sangat penting sekali untuk rekan-rekan pahami bagaimana kita itu menjadi seorang pribadi yang bisa menyampaikan komunikasi secara efektif. Yang pertama, clear. Yang kedua, correct. Kemudian complete, precis, reliable, sampai nanti ke ini ya, center courtesy. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi, clear. Clear itu apa berarti? Clear itu kan bersih ya, jelas. Nah, kayak suara saya apakah sudah clear, sudah jelas? Nah, gitu ya, itu sama. Jadi pesan yang ingin disampaikan itu sederhana saja. Ketika Anda ditanya, misalkan, aslinya dari mana? Apa motivasi Anda bekerja di sini? Ya jawab, mungkin ada pengantarnya sedikit, tetapi tidak usah panjang-panjang. Bapak, sebenarnya saya itu loh, jangan. Jadi langsung, baik terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Motivasi saya bekerja di sini langsung aja. Jadi jelas maknanya apa. Yang kedua, pastikan pesan itu benar. Nah, ini ya, termasuk kesalahan tata bahasa. Kita harus berhati-hati ketika kita berhadapan dengan rekrutmen atau HRD, itu kita menyampaikannya dengan jelas. Baik artikulasi kita, kalau ngomong ayo siapa? Saya, jangan saya. Oh, kemana? Mau menunjukkan kalau mungkin apa ya dari keren gitu ya, tapi malah bahasanya nggak jelas, jangan ya. Jadi tunjukkan saja, misalkan baik Bapak, terima kasih. Jadi jelas kosakatanya. Lalu perhatikan intonasi juga ya rekan-rekan ya. Jadi intonasi kalau yang memang punya suaranya itu kencang, tolong dia agak direm, ditahan. Ya. Karena juga itu akan mempengaruhi kenyamanan dari seorang HRD atau reviewernya untuk penilaian kita. Jadi yang sedang-sedang saja. Nah, kalau suaranya terlalu lembut, selamat pagi Bapak. Nama saya Oci. Nah, itu tolong agak dilatih untuk agak sedang suaranya. Itu ya. Jadi harus itu ya, tata bahasa juga harus benar. Kemudian lengkap, jangan terpotong-potong. Ya, ketika kita menyampaikan informasi, tulislah kalau komunikasi tertulis ya tulislah dengan lengkap. Kalau yang disampaikan itu komunikasi secara lisan ya sampaikan dengan jelas juga. Kemudian tepat, itu harus singkat dan ringkas. Lalu handal atau bisa dipercaya ya, jadi jangan kita itu berbohong hanya untuk kita itu mengambil hatinya HRD. Katakan yang sebenarnya apa, seperti itu. Kemudian pertimbangan penerima. Nah, itu ya jadi bahasa kita. Ya. Halo, oke, terima kasih. Ya, kemudian nah ini yang paling penting rekan-rekan, kesopanan ya. Jadi etika itu sekarang juga penting dalam komunikasi, ya. Karena ada dalam kolom untuk penilaian begitu ya. Jadi ketika berkomunikasi, apalagi ketika kita sedang mau melamar pekerjaan begitu. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa yang santun. Kalau Anda itu anak kekinian itu boleh, tapi jangan terus halo Bapak, gimana guys? Nah, jangan seperti itu ya. Nah, jadi
apa ya, kita tunjukkan kesopanan diri kita. Kemudian ketika masuk ke ruangan, permisi Bapak, apakah saya izin boleh duduk? Nah, misalkan seperti itu. Jadi gunakan etika yang seperti itu. Jangan langsung Anda duduk, kemudian ya Bapak ada yang bisa saya bantu. Nah, jangan seperti itu. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu permintaan dari permintaan dari HRD-nya itu seperti apa. Gitu ya, itu harus sopan. Nah, kalau menggunakan bahasa chat. Nah, ini yang sering terjadi ya. Misalkan ada panggilan dari HRD gitu. Kan biasanya atas nama ini mohon datang. Nah, itu tolong juga bahasa dengan baik karena penilaian bisa jadi mulai dari situ. Ya, jadi gunakan bahasa tertulis, bahasa lesan itu yang sopan semuanya, ya. Ya, mungkin selamat pagi Bapak, perkenalkan saya ini dengan baik. Kemudian kalau membalas chat, terima kasih Bapak informasinya, saya akan usahakan untuk datang atau saya bersedia untuk datang. Ya, tunjukkan kalau Anda itu memang punya etika yang baik. Itu penting sekali ya. Itu ciri-ciri dari komunikasi efektif. Nah, tapi teman-teman, tapi memang dalam pelaksanaan komunikasi efektif itu tidak berjalan terus. Wah, kayaknya kalau Bu Oci ngomong tuh kayaknya gampang banget gitu ya. Tapi menjalankannya itu memang perlu karena komunikasi itu bukan seperti bukan seperti matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, tidak. Tetapi komunikasi itu adalah ilmu seni. Ya, jadi semakin sering kita berlatih atau mencoba, semakin kita mencoba untuk melakukan komunikasi, maka kita akan semakin terlatih, begitu. Tapi kalau tidak dan tidak punya keinginan untuk mencoba, ya itu biasanya kita nanti akan mudah mengatakan apalagi kalau presentasi itu ya, itu kan respon tubuh ketika berpikir, begitu. Nah, sehingga ketika besok mau interview atau mungkin Anda mau ada tes atau mungkin ada keperluan apa atau mungkin sedang melakukan public speaking, itu upayakan kita itu siap ya. Jadi tadi kan saya barusan memikir ya, itu kan respon ketika berpikir. Gitu. Nah, ternyata ada beberapa hambatan ketika melakukan komunikasi efektif. Yang pertama hambatan fisik jelas. Jadi jarak, contohnya kita ini via daring. Via daring itu apa? Enaknya kita berada dimanapun, kita bisa mendengarkan informasi dari segala penjuru. Ya, karena kan rekan-rekan ini dari seluruh Indonesia ya bergabung di sini begitu kan ya. Nah, tapi apa kendalanya? Kita nggak bisa ketemu langsung. Saya tidak langsung bisa melihat respon Anda begitu. Ya, Anda pun mungkin juga ketika apa yang saya sampaikan itu, aduh maksudnya apa ya? Ketika mau bertanya itu mungkin berpikir lagi begitu. Ya, kemudian yang kedua hambatan kalau daring adalah sinyal. Ya, mungkin ada baru pemadaman listrik atau mungkin baru lokasinya hujan, cuaca, itu juga mempengaruhi komunikasi begitu. Kemudian merasa kedinginan, jadi kita respon tubuhnya menggigil, iya, atau mungkin sumuk itu bahasa Indonesianya panas. Nah, kita akan kipas-kipas begitu ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi dan kemungkinan seperti tidak sengaja Zoom itu terpencet sehingga audionya masuk gitu ya. Jadi kan pembicara akhirnya terjeda ketika berbicara. Itu salah satu hambatan fisik. Nah, ketika offline ketemu langsung, nah itu akan lebih banyak diminimalisir hambatan fisiknya. Karena kan langsung ketemu sehingga bisa melihat langsung responnya. Ketika ada bising, kita bisa mengkondisikan. Mungkin dari pihak ininya akan, mohon maaf, kami sedang diskusi penting, jadi mohon mengecilkan suara. Itu kan bisa kita langsung antisipasi gitu. Nah, yang kedua hambatan psikososial. Nah, ini sangat berpengaruh sekali ternyata rekan-rekan ya. Yang hatinya sedang galau, sedang gabut, itu ternyata berpengaruh loh dalam komunikasinya ya. Karena apa? Apa yang sedang kita rasakan itu kadang secara refleks itu akan muncul di dalam diri kita begitu. Jadi mungkin ya kalau anak-anak muda itu kan biasanya yang sekarang sering dialami adalah mikir tugasnya banyak gitu ya. Waduh, tugas terus, apalagi yang tugas-tugas akhir gitu ya. Atau sedang patah hati karena memang tujuannya kan sedang mencari pasangan hidup gitu ya. Wah, kok dia itu mengecewakan saya gitu kan ya. Nah, sehingga membuat komunikasi itu tidak fokus. Nah, itu caranya adalah ketika kok Anda kita harus belajar mengelola konflik juga ya dalam diri, karena saya rasa Anda sudah masanya ini sudah memasuki mau dewasa ya, atau mungkin sudah ada yang dewasa ya. Nah, jadi bagaimana menunjukkan ketika orang dewasa itu punya masalah. Kita harus bisa memanajemen emosi kita, memanajemen diri kita, sehingga komunikasi kita itu bisa bagus. Tidak terkelihatan kalau kita itu sedang patah hati, kita itu sedang ada masalah, kita tetap fokus. Gitu ya. Itu. Nah, kemudian sosial. Nah,
Jadi mungkin ada permasalahan dengan rekannya, atau mungkin ada sesuatu masalah dalam keluarganya, sehingga membuat tidak fokus. Nah, itu hambatannya. Lalu, nah ini yang sering terjadi juga hambatan semantik, bahasa, atau budaya. Nah, karena kan contohnya aja Indonesia, itu kan dari Sabang sampai Merauke ya, dan mempunyai bermacam-macam bahasa begitu. Nah, jadi kadang juga penggunaan bahasa itu membuat logat ya, logat itu kan misalkan Anda itu melamar pekerjaan di bukan daerah Anda. Nah, kadang logat asli kita itu muncul. Kayak saya itu kan medoknya kelihatan ya, kayak tadi sumuk kan, Pak, sumuk itu panas. Itu nggak refleks gitu. Nah, itu kan membuat foto ini ibunya kok bicara sumuk itu apa. Nah, jadi kan mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu gitu. Nah, itu hambatan semantik seperti itu. Lalu budaya mungkin ada suatu daerah tertentu yang logatnya, logat suaranya itu memang bukan marah, tetapi memang keras gitu. Tetapi kan yang mungkin yang logat daerahnya itu tidak biasa dengan suara keras, itu juga akan berpengaruh. Kok ini saya marah dengan saya ya? Kenapa ya? Padahal sebenarnya nggak marah gitu. Karena memang logatnya seperti itu. Itu juga bisa mempengaruhi hambatan untuk komunikasi efektif. Nah, sehingga mungkin rekan-rekan bisa antisipasi ya ketika mungkin yang tadi baru ada masalah, kita coba memanajemen diri atau memanajemen stres kita. Yang tadi mungkin ada hambatan fisik ketika sekarang interview ada juga loh yang secara online, itu pastikan jaringan kita bagus, kemudian kita on cam ya, on kamera. Jadi jangan sampai ketika kita interview, kemudian yang memberikan HRD-nya itu buka kamera atau open kamera, tapi kitanya malah close kamera. Itu akan mempengaruhi penilaian juga. Itu bentuk komunikasi juga, itu etika dalam berkomunikasi. Gitu ya. Nah, selanjutnya, next. Nah, ini poin terakhir dan yang paling penting ya, mungkin rekan-rekan bisa garis bawahi. Ada beberapa strategi. Jelas, percaya diri. Karena tantangan orang komunikasi, apalagi dalam kondisi mau dicek seseorang, itu adalah kita tertekan. Kalau sudah tertekan secara respon tubuh kita, maka apa? Fokus kita itu buyar, lapang pandang kita itu menyempit. Sehingga kita itu tidak bisa berpikir secara clear. Sehingga apa? Nervous itu akan muncul. Tapi itu wajar sebenarnya. Karena kalau udah nggak nervous berarti perlu dipertanyakan ya. Kalau sudah nggak punya rasa deg-degan gitu kan ya. Nah, yang pertama adalah percaya diri. Jadi nervous itu, bagaimana kita mengelola nervous ini. Nah, tipsnya adalah bagaimana cara kita meningkatkan kepercayaan diri kita, tentu saja dengan berlatih. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Mary, ayo banyak-banyak latihan berkomunikasi, bisa dengan teman dekatnya atau boleh dicermin. Ya, mungkin kalau rekan-rekan ada yang pernah latihan public speaking, ya sekarang sudah banyak ya les online atau offline-nya untuk public speaking. Nah, itu bahkan berlatih itu di depan kaca. Ya, untuk melakukan komunikasi, karena komunikasi itu dilihat dari apa? Head to toe, jadi dari atas kepala sampai atas. Ya. Gimana, Kak? Oh, bocor ya. Ya, Kak. Oke. Ya, oke. Ya, rekan-rekan bisa mendengarkan suara saya ya? Oke. Ya, jadi pertama tadi ya, jadi kita latihan. Latihan boleh dengan orang lain, boleh di depan cermin, kita lihat intonasi, mimik muka kita, ekspresi kita, kemudian gestur tubuh kita. Itu penting. Kemudian apa? Ini tips juga rekan-rekan, mulai dari sekarang silahkan Anda itu melakukan namanya afirmasi positif kepada diri. Afirmasi positif itu adalah berkata kepada diri sendiri bahwa Anda itu bisa. Itu penting. Ya, contohnya sekarang kan mungkin Anda ada yang mungkin sedang tugas akhir, itu kan tekanannya tinggi ya. Nah, kayak ibaratnya listrik itu sedang tegangannya tegang tinggi. Coba Anda afirmasi. Afirmasi itu gimana? Kita berkata kepada diri kita, tapi dalam hati nggak perlu teriak-teriak, aku bisa, ya jangan. Tapi dalam hati aja. Jadi katakan kepada diri, saya bisa. Saya pasti bisa melewati ini. Saya kuat, saya hebat. Tapi katakan dalam diri aja. Itu. Tapi diimbangi dengan latihan ya, jangan terlalu over PD. Nah, beda ya. Percaya diri dengan over PD itu beda. Kalau yang over PD itu cuma biasanya kalau istilah saya itu NATO, no action talk only. Jadi tidak ada tindakan tapi hanya banyak omong gitu. Tapi kalau yang benar-benar itu adalah ketika afirmasi positif ya dia diimbangi dengan latihan. Lalu kita persiapkan, prepare. Kalau mau interview ya betul kita tahu dulu karakteristik perusahaannya itu seperti apa.
kita harus baca dulu profil company perusahaannya itu kayak apa, sehingga kita bisa persiapan kebutuhannya seperti apa, begitu, sehingga kita bisa menyesuaikan diri, itu ya. Kemudian adaptasi, nah ini betul ya, adaptasi, jadi kita sesuaikan ketika kita berbicara dengan atasan atau calon bos kita, ya kita menggunakan bahasa yang formal dong, begitu ya, sesuaikan. Tapi ketika mungkin sudah dalam apa ya, event tertentu yang santai, ya gunakan komunikasi yang santai, begitu. Nah, kemudian ini penting yang ketiga, kombinasikan dengan baik komunikasi verbal dan non verbal. Ada orang itu yang ngomongnya baik, tetapi secara non-verbalnya, ekspresi wajahnya itu tidak menarik, sehingga tidak persuasif. Persuasif itu mengajak, menarik gitu, interest gitu ya. Jadi ketika kita itu berbicara, upayakan kita itu ada magnet hipnotisnya. Bukan tatap mata saya, saya hipnotis, bukan ya, tetapi bagaimana apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Begitu. Jadi kombinasikan ya, pertahankan senyum, kemudian kontak mata, gestur tubuh, kemudian ketika kita menjadi lawan bicara, ya kita tunjukkan posisi terbuka. Jangan kita malah scroll IG-nya orang, kita malah scroll HP dan lain sebagainya, kita stalking. Nah itu jangan. Jadi itu harus dikombinasikan dengan baik. Lalu selanjutnya yang keempat adalah, nah ini kayaknya gampang, tapi ternyata susah rekan-rekan. Ya, saya pun juga mempelajari ini tuh kayaknya kok susah banget gitu ya. Jadi menjadi pendengar yang baik. Ya, karena ada orang itu yang tipenya dominan. Kalau orang tipenya dominan, itu biasanya ketika ada orang lain berbicara, memberi masukan, itu kok rasanya pengen langsung masuk, mengekat gitu ya. Nah, itu kita coba belajar dulu. Kita menghargai orang. Karena apa? Citra diri kita, konsep diri kita, jati diri kita bisa terlihat juga dari bagaimana ucapan kita, ya. Kemudian bagaimana kita bersikap menghargai orang. Jadi ketika ada orang berbicara, ya kita dengarkan. Tunjukkan sikap kalau kita itu aktif mendengar. Ya, setelah itu ketika kita sudah mendengar, karena tujuannya apa? Kita bisa orang itu merasa kalau kita hargai. Begitu, kemudian baru kita berikan feedback. Ya, jangan terus mendengar terus, jangan. Tapi maksudnya ketika menjadi pendengar, ya kita menjadi pendengar yang baik. Ketika kita berbicara, ya kita menjadi pembicara yang baik. Begitu. Lalu ini penting lagi artikulasi yang jelas. Tadi ya, A, I, U, E, O-nya ketika kita bicara, makna kita jangan muter-muter. Ada orang itu yang pandai berbicara, tetapi maknanya itu nggak jelas. Muter gitu. Ya, itu jangan. Jadi kita harus jelas to the point, pada intinya seperti apa, tentu saja dengan bahasa pengantar introduction-nya yang bagus. Lalu, nah ini penting juga, open mind dan berwawasan luas. Nah, rekan-rekan, sekarang ini kan era digital, ya. Apa ya, sosmed itu sudah banyak sekali kita itu bisa mengakses, ya, mengakses segala sesuatunya. Jadi kita harus open mind. Kita peduli dengan apa ya, fenomena yang ada saat ini atau isu-isu terkini, apalagi ada kaitannya dengan pekerjaan Anda, karena bisa jadi itu ditanyakan ketika wawancara, begitu. Ya, jadi biar kita itu nyambung ketika HRD itu bertanya seputar, kalau Mbak, menurut pendapat Anda permasalahan ini seperti apa kalau kita harus menyikapinya? Bisa jadi itu pertanyaan seperti itu, ya. Pengalaman saya, terus ini suami saya juga pernah bercerita ya ketika dulu, kemudian alumni saya itu juga sering ya, ayo yang keterima di mana? Ceritakan dong pengalaman ketika kemarin di interview gimana? Ternyata banyak seperti itu. Kemudian mengikuti perkembangan zaman. Wah, ini ada suara air, sedang jalan-jalan ke pantai ini kayaknya ya. Oke. Ya, selanjutnya adalah mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu penting. Jadi jangan sampai kita itu ketinggalan zaman, ya. Apalagi sekarang kita modelnya kalau perusahaan itu mengecek mengenai LinkedIn ya, LinkedIn ya. Pahami tentang itu rekan-rekan. Di LinkedIn ya. Jadi apa? Nanti kan bisa terlihat tuh profilnya seperti apa. Nah, itu harus dilihat ya, mengikuti perkembangan zaman. Ya, slide terakhir ini rekan-rekan ya, sepertinya sudah lama sekali nih ya. Saya kelebihan waktu nggak ya ini Bu Pipit? Ya, terakhir ini ya. Jadi komunikasi skill intinya adalah ini. 3 ini poin Anda kuasai rekan-rekan. Pertama tadi persuasif yang saya bahas di depan tadi. Jadi bagaimana ketika kita komunikasi, apa yang kita sampaikan itu bisa bermakna. Ya, bisa dimengerti, bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Sehingga apa? HRD itu akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan.
Karena orang melamar pekerjaan itu ibarat kita menawarkan barang, bukan, maaf ya, bukan menjual diri ya. Menjual dirinya dalam hal yang positif. Ya, maksudnya kita menawarkan kalau kita itu punya potensi loh, Pak, tunjukkan gitu. Nah, kemudian yang kedua public speaking. Nah, ini sekarang sudah banyak loh latihannya dan ternyata ini penting rekan-rekan. Jadi bagaimana kita itu bisa kemampuan kita berbicara di depan umum, mengontrol diri kita, menunjukkan kemampuan public speaking kita dengan baik, mengatur intonasi suara kita, mimik gestur tubuh kita, body language kita, itu sangat penting sekali. Nah, ini kalau saya jelaskan bisa 1 SKS ini ya, terkait dengan public speaking ya. Ya, jadi intinya nanti silahkan banyak itu tutorial-tutorial public speaking, rekan-rekan nanti bisa search di YouTube, atau mungkin bisa banyak pelatihan online itu public speaking, dan sekarang memang kebutuhan plusnya dari selain SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah, kan Anda itu punya itu ya biasanya sertifikat-sertifikat adalah kemampuan public speaking. Dan yang terakhir adalah asertif. Asertif itu apa? Asertif itu apa? Ketika kita bisa memahami perasaan orang lain tapi kita tidak menyakiti diri kita. Maksudnya gimana itu, Bu? Kok memahami orang lain tapi nggak menyakiti? Jadi kita bisa mengatakan apa yang ingin kita sampaikan tapi dengan bahasa yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau menolak, ya kita sampaikan dengan bahasa yang baik. Mohon maaf, saat ini saya tidak bisa menemani Anda, menemani kamu, karena aku baru ujian nih. Bagaimana kalau ini tuh asertif? Ya. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan tadi. Itu asertif, berarti menunjukkan kita itu peduli, kita itu empati dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, itu ya rekan-rekan beberapa tips untuk skill komunikasi. Jadi intinya adalah silahkan kita melakukan komunikasi tidak hanya secara lisan, tapi secara nonverbal, gestur tubuh kita, body language kita, dan secara tertulis kita siapkan semuanya, sehingga ketika kita apply pekerjaan itu akan menjadi daya tarik kita. Dan pesan terakhir itu ya, sukses itu maknanya adalah usaha terus meskipun situasi semakin sulit. Begitu ya rekan-rekan ya, karena kalau nggak situasi makin sulit kita nggak akan sukses gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Banyak kurangnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik saya. Seperti pepatah mengatakan, puitis sedikit nggak apa-apa ya. Tak ada gading yang tak retak dan tak ada lautan yang tak berbuih. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Pipit. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Oci. Aduh, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi tadi kalau Bu Oci tanya ada ini udah waktunya udah habis belum ya saya? Nggak ada yang habis pokoknya ya. Jadi buat Bu Oci sama Bu Mary ini mau waktunya sampai jam berapapun ya kita ladenin ya, karena memang harus dikupas tuntas ya 2 materi ini karena penting sekali untuk adik-adik mahasiswa maupun alumni ya sebagai bekal dalam mencari pekerjaan. Ya, untuk sesi selanjutnya yaitu diskusi ya, silakan untuk peserta seminar hari ini ya mengajukan pertanyaan untuk narasumber luar biasa kita ini ya, boleh melalui chat ya atau langsung open mic, saya persilakan. Baik Ibu, selamat pagi. Izin bertanya. Nah, silakan Mbak Niken ya. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Sebelumnya saya menyampaikan kalau saya belum bisa on cam karena HP-nya ini ngomongnya harus dekat speakernya biar suaranya jelas gitu. Oke, baik, terima kasih. Baik Ibu, saya akan bertanya terkait dengan interview ke Ibu Mary ya tadi penyampaian materinya. Di beberapa interview kan ada pembahasan terkait dengan gaji gitu. Apakah seorang pelamar boleh bernegosiasi terkait gaji ketika gaji itu tidak sesuai target atau tidak mencapai UMR? Dan kalau bisa bagaimana cara penyampaiannya? Begitu saja Ibu, terima kasih. Terima kasih Mbak Niken ya. Bu Mary mau langsung dijawab? Ya, terima kasih Mbak Niken. Bu Mary mau langsung dijawab? Boleh. Boleh, oke. Saya bacakan lagi ya pertanyaannya. Apakah pelamar boleh bernegosiasi tentang gaji ya apabila gaji tadi
belum sesuai dengan UMR misalnya. Terus bagaimana cara penyampaiannya kepada perusahaan tersebut? Ya, monggo Bu Mary. Saya mau nanya. Terima kasih Banyak Mbak yang mau Niken atas nanya. pertanyaannya. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Udah ada absensinya? Baik. Terkait kemudian memang sebagian untuk menyampaikan biar kemudian mendapat gaji pada saat wawancara atau pada saat interview. Tapi kan nanti pada saat wawancara atau pada saat interview maka ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya seperti jebakan. Misalnya ada pertanyaan dari wawancaranya, Anda mau gaji berapa begitu ya? Anda mau gaji berapa? Seperti itu. Maka itu tadi yang kemudian kita sudah bahas sebelumnya pada saat sebelum interview atau si wawancara kemudian harus kita siapkan gitu ya. Yang pertama tadi kan kita kemudian mengenal perusahaan, lalu kemudian mencari informasi job atau lowongan itu. Nah dari situ sebenarnya sekaligus kita mencari informasi terkait dan range gaji yang harusnya kita bisa terima. Misalnya range gaji yang kemudian customer service misalnya di angka UMR misalnya ya di UMR kota Mbak Niken itu 3.500.000 misalnya ya. UMR-nya 3.500.000. Untuk posisi customer service itu umumnya di angka 4 juta misalnya. Mohon maaf Ibu, suaranya belum jelas karena ketimpa sama yang audio bocor. Oke, baik Ibu Niken misalnya pada saat kemudian tadi kan kita sudah mengumpulkan informasi terkait perusahaan dan juga terkait lowongan kerja yang kemudian ditawarkan. Di situ kemudian kita mencari informasi UMR kota tersebut atau di tempat Mbak Niken, UMR-nya berapa? Misalnya UMR-nya di angka 3.500.000. Lalu posisi customer service itu umumnya punya range gajinya di 4 juta. Maka pada saat kemudian ditanyakan dengan pewawancara Anda mau digaji berapa, Mbak Niken bisa jawab saya karena tahu tadi ya sudah ini saya akan jika saya nanti diterima di posisi customer service tentu saya akan sangat senang sekali jika bisa mendapatkan salary sesuai dengan pekerjaan yang saya lakukan di mana di ini biasanya ada di angka 4 juta rupiah seperti itu gitu ya di angka 4 juta rupiah. Lalu perusahaan kemudian menyampaikan bahwa untuk kemudian pekerja atau kemudian perusahaan tidak mampu menggaji di angka 4 juta apalagi untuk pekerja baru. Kemudian Mbak Niken mungkin bisa mengajukan dialog atau berdialog. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Jika memang perusahaan belum mampu kemudian menggaji sesuai dengan angka 4 juta rupiah itu, apakah kemudian perusahaan itu punya SOP tentang standar gaji? Misalnya kan biasanya di perusahaan ada masa magang terlebih dahulu di per 6 bulan dan sebagainya. Jadi Mbak Niken boleh kemudian mencari informasi sehingga bisa jadi pertimbangan Mbak Niken apakah kemudian akan meneruskan atau tidak jika nantinya Mbak Niken diterima di perusahaan tersebut. Karena memang sebagian perusahaan boleh jadi kemudian punya SOP, dia lihat kinerja dulu untuk kemudian menyesuaikan gajinya. Maka itu yang menjadi poin tadi, bagaimana kemudian kita tahu dulu, kita kenal dulu dengan perusahaannya, lalu kemudian kita kenal juga posisi yang ingin kita ambil. Nah, di posisi kemudian bagaimana kita mengenal perusahaan, tentu kita juga harus harus sesuai. Kemudian mungkin di lapangan kita sering bertemu posisinya mungkin sama tapi gaji di masing-masing perusahaan berbeda karena memang melihat posisi perusahaannya apakah perusahaan itu sudah bertumbuh, sudah baik dan lain sebagainya. Mungkin itu Mbak Niken, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mary. Mbak Niken bagaimana, sudah terjawab ya? Mbak Niken masih di balik layar. Baik Ibu, terima kasih untuk jawaban serta sarannya. Ya, terima kasih sama-sama Mbak Niken. Selanjutnya silakan, ada pertanyaan lain? Boleh melalui chat, boleh juga langsung open mic. Halo, masih di dalam Zoom semua ini ya? Masih aman ya. Oke, silakan
yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita ini? Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Semoga sudah jelas semua ini ya, Bu Pipit ya. Iya, ini. Mungkin sudah Ya, jelas karena semua ini ya. Karena tadi benar-benar terkupas gitu ya. Silakan enggak apa-apa kalau ingin bertanya. Saya malu mau open mic, boleh langsung chat. Mumpung narasumbernya masih di tempat ini. Gratis ini untuk bertanya. Gimana ini, Bu Mary, Bu Oci? Kayaknya kok sudah tidak ada ya, pertanyaan ini. kayaknya semoga sudah jelas semuanya ya. Atau dua kemungkinan, mungkin karena pengen tanya langsung mungkin. Nggak puas kalau di Zoom mungkin ya. Langsung minta ketemu sama Bu Oci sama Bu Mary kayaknya. Terlalu jelas Bu Oci. Alhamdulillah. Aduh. Boleh Sudah segera sampai. hubungi ya di media sosial kami. Silakan kampus-kampusnya mengundang kehadiran kami. Oke, sudah tidak ada pertanyaan, rekan-rekan semuanya. Oke, sudah ya. Ini berarti tidak ada pertanyaan ya, Bu Oci, Bu Mary? Ya. Sudah berarti kita bisa akhiri ya. Sebelum kita akhiri, rekan-rekan bisa ini open kameranya semuanya. Ya, pengen tahu ini wajah-wajah cantik dan tampannya. Kita foto dulu bersama sebelum kita tutup. Mbak Pipit, halo, ada yang Oh ya, bertanya? sebentar ada pertanyaan ternyata. Iya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, nama saya Ambok Lau dari UM Jambi. Izin bertanya Ibu tentang komunikasi yang kurang jelas dalam interview. Ini kayaknya bisa dijawab dua-duanya nih ya. Mau Bu Oci atau Bu Mary? Silakan. Siapa dulu ini? Mbak Oci, monggo Mbak Oci. Ya, baik. Terima kasih Bu Mary, Bu Pipit untuk kesempatannya. Ini mau menyapa dulu nih Kak Ambok Lau ya. Oke, halo Kak Ambok Lau. Oh ya, oh ya, cowok ya. Oke. Ya, ini maksudnya komunikasi yang kurang jelas dalam interview. Apakah nanti bisa membuat ini ya mempengaruhi dari hasil akhirnya, begitu ya, Kak Ambok Lau? Ya, sorry, suaranya. Oke, ya. Maaf, saya nggak bisa mendengar. Bu Pipit, apakah bisa terdengar suaranya Kak Ambok? Terputus-putus sepertinya. Ya, mungkin sepertinya semoga jaringannya. saya tidak salah menangkap pertanyaan ya, Kak Ambok ya. Jadi memang tadi seperti yang sudah disampaikan ya, terkait dengan salah satu skill komunikasi yang memang penting itu adalah pertama tadi ya ada clear, jelas ya. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu dengan tidak jelas, apalagi pertama, orang itu ada yang berbicaranya itu muter, sirkular gitu ya. Jadi nggak jelas ke intinya, itu juga akan membuat penilaian ini HRD atau interviewernya ini kok ngomongnya nggak jelas, nggak to the point begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua bisa menimbulkan makna ambigu. Jadi mungkin maksudnya kita menyampaikan apa, tapi bisa jadi nanti diterima hal yang berbeda. Nah itu juga nanti resiko ya, resiko yang bisa terjadi ketika kita itu Oke. Lalu yang ketiga, nah faktor tidak jelasnya seperti tadi ya ada hambatan-hambatan tadi, kita cek dulu hambatannya itu ya
Oke, nah ini semoga Saya suara cari, saya jelas ya ini ya, karena terdistraksi yang lain ini ya. saya cari sumber suara. Oke, Ada. Ada. terima kasih. Gitu ya dulu ya. Bu Vera suaranya. Kan ada di kirim. Ya, oke, terima kasih ya. Saya lanjutkan. Jadi kita lihat dulu hambatan yang terjadi ya, yang membuat komunikasi itu kurang jelas. Apakah karena faktor budaya tadi? Mungkin ada faktor yang menyebabkan antara satu orang dengan orang yang lain itu tidak paham dengan apa yang disampaikan itu bisa. Atau yang kedua adalah artikulasi. Ya, dari penyebutan mungkin ngomong apa, tapi di makna yang berbeda. Ya, karena bisa jadi karena namanya komunikasi itu ya kan itu harus dua arah ya. Nanti kalau salah satunya itu memaknai yang berbeda itu bisa menimbulkan komunikasi yang kurang jelas. Contohnya kita ngomong saya, bisa jadi ada orang itu yang ngomong sayanya itu nggak jelas. Hah, maaf apa? Nah itu, jadi itu bisa menimbulkan makna kurang jelas dalam interview itu ya. Jadi kita cek dulu 3 poin tadi mana yang menjadi masalah kurang jelas dalam komunikasi, kurang jelas dalam interview. Nah, mungkin terkait dengan aspek interviewnya mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Mary. Ya, saya kembalikan ke Bu Pipit. Terima kasih, Mbak Oci. Bu Oci, monggo Bu Mary mau menambahkan dari pertanyaannya Kak Ambolo tadi. Baik, terima kasih Mbak Pipit. Terima kasih juga. Saya sapanya Kak Lau aja ya. Kalau jadinya. Ya, kalau jadi pada saat interview tentu tadi yang poin pentingnya justru adalah di komunikasi seperti yang disampaikan oleh Mbak Oci. Jadi di komunikasi ini mohon izin, mohon maaf teman-teman jika kemudian ternyata memang kita ada masalah di verbal. Artinya mungkin kita tidak bisa menyebutkan huruf R misalnya ya. Maka mungkin boleh di awal interview kemudian disampaikan dengan pewawancara. Maaf Ibu, saya ada keterbatasan, saya tidak bisa mengucapkan huruf R. Sehingga nanti pada saat kemudian wawancara berlangsung, pewawancara paham, paling tidak kemudian bisa menerka, oh ini maksudnya kemana kalimatnya. Mungkin itu bisa dijadikan. Artinya kita juga harus memaparkan tadi ya kan tadi di awal kita sudah bilang bahwa kita harus tahu dulu nih, kita mengevaluasi nih kelemahan dan kekuatan. Seperti itu. Terima kasih Mbak Pipit. Terima kasih Bu Mary. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi teman-teman. Dari Kak Peri Irawan dari kampus Politeknik Asia Pontianak. Izin bertanya Ibu, bagaimana cara kita untuk melatih mental kita saat melakukan interview pertama kali? Bu Mary nih kayaknya ya. Oke. Terima kasih. Langsung, Tadi Bu Mary? bagaimana? Ya, halo. Ya, Halo. jadi Aku kirim belum? Bagaimana kemudian melatih kalau kok kemudian bocor baru ini? pertama kali? Bentar saya cari sumbernya ini, sumber kebocoran di mana ini. Ya. Apakah sudah ditemukan? Bentar, Vera. Nih, saya mute dulu. Udah. Oke. Sudah ketemu sumber kebocorannya. Silakan Bu Mary. Baik, Saya terima ulangi lagi kasih. aja ya pertanyaannya. Yap, silakan Ibu. Oke. Bagaimana cara kita untuk melatih mental saat melakukan interview pertama kali? Iya, oke. Terima kasih Bu Fit. Jadi interview ini kan memang momen penting sebenarnya ya. Kayak sakral juga, apalagi kalau kemudian untuk pertama kali pengalaman pertama. Tadi kita harus kemudian sering-sering latihan, bisa di depan cermin atau kemudian bersama teman kita atau kemudian tutor tadi atau kemudian mentor. Jadi di situ kemudian teman-teman berlatih. Lalu tentu saja kemudian kita harus menambah wawasan kita. Menambah wawasan ini artinya kita cari juga informasi. Sekarang kan media sosial sudah sangat dekat dengan teman-teman semua. Saya yakin teman-teman semua sudah mengakses media sosial baik.
sehingga teman-teman bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya bagaimana tips, kemudian solusi dan lain sebagainya terkait interview, apalagi sampai ke LGD. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika kemudian kita sudah memahami potensi kita, maka dengan potensi tersebutlah kemudian akan muncul kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri yang kemudian kita bangun dengan kita mengenali diri sendiri itu, insya Allah pada saat interview pertama, walaupun pasti ya ada nervousnya gitu ya, tapi insya Allah akan bisa diatasi. Kalau kemudian kita, informasi yang kemudian dibutuhkan itu kemudian juga kita lengkapi. Informasi tentang diri kita sendiri juga informasi tentang perusahaan. Jadi itu Bu Vivit, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Mary. Ya, siapa tadi yang tanya tadi ya? Dari Kak Peri Irawan. Gimana Kak Peri, sudah ya? Sudah terjawab. Oke, selanjutnya ada Sudah, pertanyaan Bu. lagi ya dari Kak Muhammad Rendi Brilian dari UM Bengkulu. Ini dari kampusnya Bu Mary nih. Izin bertanya Ibu tentang bagaimana di saat kita sedang interview, di sana terdapat pertanyaan menjebak dari HRD. Jadi bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjebak seperti itu? Oke, terima kasih ya. Silakan Bu Mary. Iya, terima kasih Bang Randi. Ya, jadi pada saat wawancara tadi ada pertanyaan-pertanyaan jebakan. Misalnya Anda mau digaji berapa? Kemudian tentang sudah punya pengalaman kerja atau belum gitu ya, atau sudah punya pengalaman atau belum diceritakan. Tentu saja kemudian teman-teman yang fresh graduate kebingungan dong kalau kemudian diberi pertanyaan apa pengalaman kerja gitu. Padahal kita belum pernah bekerja karena baru lulus kuliah. Gitu. Nah di situ teman-teman bisa kemudian menceritakan capaian. Jadi capaian itu bukan berarti sudah pernah bekerja atau lain sebagainya, tapi capaian tadi ya, misalnya bagaimana kemudian teman-teman menghadapi menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan jebakan itu ada yang kemudian jebakannya secara umum. Secara umum tadi itu soal gaji, soal apakah kemudian Anda bersedia ditempatkan di luar pulau misalnya, atau apakah kemudian Anda bersedia ditempatkan di kabupaten yang lain, tidak sesuai dengan atau kemudian domisili teman-teman. Maka teman-teman tentu bisa menjawab dengan sigap. Misalnya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jika kemudian saya diterima di perusahaan ini dan perusahaan kemudian memandang dan saya punya kompetensi di posisi tersebut, jika kemudian saya ditempatkan di kabupaten lain, insya Allah saya bersedia begitu. Atau kemudian apakah kemudian dapat pertanyaan-pertanyaan jebakan lainnya? Yang jelas ketika teman-teman sudah menggali informasi lebih banyak, insya Allah pertanyaan-pertanyaan jebakan itu juga bisa teman-teman atasi. Ya, terima kasih Bu Mary. Kak Randi sudah ya? Sudah terjawab? Oke, sudah. Ya, sama-sama Kak Randi. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi. Bu Pipit itu dari Musrafil kayaknya terlewat atasnya Sebentar. dari Peri Irawan. Bawahnya Amplau. Dari Peri Irawan. Dari Peri Irawan tadi sudah terjawab, Bu Boji? Itu Musrafil. Oh iya, atasnya ya. Oh iya, sorry. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Musrafil. Oke, dari UM Sinjai ya. Bagaimana pemateri bisa memberikan suntikan semangat ya bagi pencari kerja, di samping tadi ditekankan perlu menjual potensi diri, tapi di dalam dunia kerja masih ada kata ordal atau orang dalam ya. Oke, bagaimana ini dari dua narasumber? Saya persilakan. Oke, ini diminta memberi semangat ya. Oke, jadi untuk rekan-rekan semuanya ya. Jadi kalau ordal itu memang ya, ordal itu kan memang sekarang fenomena yang terjadi juga ya, tetapi tidak semuanya itu kan oknum ya, orang dalam itu ya. Tapi kita percaya saja karena kita percaya rezeki itu sudah ada yang mengatur dan tidak ada yang tidak tertukar begitu. Jadi ketika kita optimis, kita meyakini apa yang kita lakukan, yang penting kita persiapan, prepare. Kemudian kita ada usaha, lalu kita pasrahkan.
pasrahkan hasilnya kepada Tuhan kita, gitu ya. Jadi kepada ikhtiar dan tawakal. Jadi kuncinya itu. Ikhtiar ya dengan prepare, bagaimana kita menyiapkan potensi diri kita agar kita itu dalam tanda kutip bisa terjual tadi itu ya. Jadi kita menyiapkan potensi diri yang positif tadi, kemudian yang kedua kita tawakal, kita pasrahkan sambil kita berusaha. Kalau orang dalam itu pasti jelas, itu tantangannya, tantangan di dunia mencari kerja, tapi itu oknum. Jadi tidak semua perusahaan seperti itu. Itu yang perlu kita rubah mindset kita bahwa yakin saja kalau itu memang rezeki kita, jalan kita insya Allah pasti akan bisa masuk ke itu, dan niatnya kan kita mencari kerja itu ya kalau secara apa ya, hubungan dengan manusia itu kan mencari materi ya, tapi kalau kita juga ingat habluminallahnya ya, jadi bagaimana kita niat bekerja itu insya Allah nanti akan mendapatkan ridho ya, gitu ya, itu tambahannya. Lalu tadi menambahkan sedikit Kak Pipit boleh yang terkait dengan pertanyaan menjebak tadi. Halo, suara saya terdengar? Oke, ya. Jadi tadi sudah dijawab dengan bagus ya dengan Bu Mary. Saya cuma menyampaikan sharing aja. Jadi alumni saya itu pernah bercerita, dia itu diberi pertanyaan yang memang menjebak. Jadi contohnya begini, oh, kamu dulu kerja di sini, kenapa keluar dari perusahaan situ? Akhirnya terjebaklah menceritakan negatifnya perusahaan dulu. Nah ternyata itu sebagai penilaian. Terus dia bercerita, Bu, saya nggak keterima, Bu. Kenapa? Tak tanya. Interviewnya apa saja yang ditanyakan. Nah, salah satu poinnya ternyata ada pertanyaan jebakan seperti itu. Jadi HRD itu ingin melihat bagaimana sih kita itu loyalitas kita kepada perusahaan. Paham ya maksudnya ya? Jadi ketika kok kita itu keluar karena kita itu menjelekkan perusahaan sebelumnya, maka kita itu akan dinilai tidak loyal. Karena kita tidak bisa ini menjaga loyalitas nama baik perusahaan. Jadi itu akan menjadi pertimbangan. Jadi nah, jadi rekan-rekan kita coba selalu berpikir dan berbicara itu hal yang positif. Jadi ketika ditanya pertanyaan jebakan apapun, arahkan ke jawaban yang positif. Itu ya, itu akan membantu Anda dalam meraih insya Allah meraih karir Anda. Begitu, terima kasih Bu Pipit, saya kembalikan ke Bu. Ya, terima kasih Bu Oci. Bu Mary mau menambahkan yang dari Kamus Rafil? Ya, Tadi ya. Motivasi ya, semangat. Jadi sebenarnya percaya diri aja. Artinya ketika kemudian kita ditolak karena kita tidak punya orang dalam, itu sama saja berarti kita sudah disiapkan di tempat yang lebih baik lagi, bukan di sana. Dan kita terima di perusahaan tersebut yang isinya banyak orang dalam, kita juga akan repot nanti sebenarnya. Jadi tetap semangat aja ya teman-teman. Masuknya deket ke dapur. Masuknya deket. Masuknya misalkan mau ke masuk tuh masuknya dapur. Ini ada yang berbicara ini. Ya. Bentar, saya matikan dulu kemudian. Sudah, oke. Masih ada pertanyaan lagi nih ternyata. Dari Kak Asri, ya. Dari Kak Asri, dari Politeknik Asia Pontianak. Izin bertanya Ibu, apa solusi untuk pelamar yang sedang mengalami grogi sehingga persiapan yang sudah pelamar siapkan terkadang lupa apa yang ingin disampaikan? Ngeblank. Gimana nih biar tidak ngeblank ini? Enggak ini, coba Bu Oci atau Mbak Mary nih? Dua-duanya lah ya. Saya dulu atau Bu Mary dulu ini? Gimana Bu Mary? Boleh. Bu Mary atau Bu Oci? Oke, saya boleh izin duluan Mbak Oci? Oke, Oke, silakan. Ya, halo Mbak Asri, salam kenal. Jadi bagaimana kemudian ketika mengalami grogi sehingga siapa yang sudah disiapin itu kemudian kayak ngeblank aja gitu ya, sama kayak seperti ujian.
Jadi memang pada saat tentu saja kita tuh akan mengalami grogi, bertemu, berbicara dengan orang yang kemudian tidak kita kenal barangkali ya. Lalu juga kita tahu bahwa kemudian posisi kita bertemu untuk sebuah yang penting seperti itu. Tentu akan ada grogi. Jadi mungkin teman-teman itu tadi ya kenapa kemudian harus datang lebih awal. Jadi kalau datang lebih awal tentu kemudian kita akan lebih bisa prepare ya minimal 30 menit misalnya sebelum jadwal wawancara sehingga kemudian kita tidak sampai ngos-ngosan sekali, kemudian masih punya kesempatan untuk memposisikan diri artinya kemudian menyiapkan diri dengan segala sesuatunya, lebih prepare. Entahlah kalau perempuan entahlah memperbaiki jilbabnya atau kemudian memperbaiki rambutnya atau kemudian teman-teman laki-laki memposisikan jasnya, kerah bajunya dan lain sebagainya. Nah, insya Allah kalau kemudian teman-teman sudah prepare mulai dari penampilan dan juga materi yang kemudian sudah disiapkan, kalaupun masih grogi, sambil ini saja teman-teman, tarik nafasnya untuk kemudian menstabilkan emosi teman-teman. Oke, itu Mbak Pipit dari saya. Silakan Mbak Oci. Ya, terima kasih Bu Mary. Bu Eci mau menambahkan Bu Eci? Nah, sudah lengkap kayaknya ya tadi Ah, jawabannya. sudah. Ya, saya menekankan saja ya berarti betul ya karena respon tubuh alamiah manusia itu kan ketika dia itu nervous atau grogi adalah ngeblank ya. Jadi ngeblank itu akan menghambat lapang pandang ya tadi sudah saya sampaikan juga ketika menyampaikan materi sehingga apa yang sudah kita rancang itu akan ibaratnya itu selang itu akan tertutup gitu. Jadi airnya nggak bisa ngalir gitu. Nah, jadi kita pertama memang harus melawan respon tubuh itu. Jadi betul kita harus rileks ya. Rileks salah satu caranya ya tarik nafas gitu. Tarik nafas, kita upayakan rileks dulu. Jadi misalkan maaf Pak, agak grogi, jadi boleh mungkin jeda sebentar, kemudian rileks seperti itu tidak apa-apa, sampaikan saja. Tetapi yang paling penting betul ya, tadi memang kita tidak bisa kita itu akan maju berperang ibaratnya, tapi tanpa senjata. Jadi memang harus prepare, menyiapkan segala sesuatunya, kemudian boleh membuat catatan kecil, ya catatan kecil nanti sebagai antisipasi saja ketika kok benar-benar kita sudah mencoba tarik nafas, kita sudah mencoba rileks, tapi kok tetap ada orang itu tipenya yang memang sulit untuk mengendalikan diri ya mungkin sampai dia gerak-gerak nggak sengaja tangannya itu gerak-gerak kan itu respon orang kalau grogi itu macam-macam ada yang sambil bermain mungkin bermain-main kuku atau apa nah itu boleh membuat catatan kecil Macam mana catatan ganti kecil aja namanya dia? jangan besar. Halo Kak Amel. Ya. Oke, ya, sorry. Oke, terima kasih. Ya, jadi boleh ya membuat catatan kecil. Jadi ketika blank atau ketika itu nervous grogi itu muncul, kita bisa mungkin melihat catatan kecil itu, tapi kecil aja, tidak usah perlu besar-besar ya. Oke, ya mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Oci ya. Sepertinya nih waktu kita sudah melebihi ya dari rundown. Karena memang narasumber kita ini luar biasa sekali ya. Jadi rekan-rekan semua ini juga sangat semangat sekali untuk bertanya. Sebelum kita akhiri bisa open kameranya dulu. Kita foto bersama dulu. Saya juga ingin lihat nih alumni atau mahasiswa dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Silakan open kameranya. Oke, saya mulai, ini ada 9 halaman ya, saya mulai dari halaman pertama ya. Oke, berikan senyum terbaiknya ya. 1, 2, 3. Oke, halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Halaman selanjutnya, halaman ketiga. Senyum 1, 2, 3. Halaman keempat, senyum 1, 2, 3. Halaman kelima, 1, 2, 3.
halaman ke-6. Satu, dua, tiga. Halaman ke-7. Satu, dua, tiga. Halaman terakhir. Ya, satu, dua, tiga. Oke, saya ingatkan kembali kepada seluruh rekan-rekan peserta seminar pada hari ini yang belum melakukan absensi, silakan melakukan absensi. Untuk link absensi sudah di-share melalui chat, ya. Silakan absensi. Sepertinya acara hari ini bisa kita akhiri, ya. Jadi menginjak acara yang terakhir yaitu penutup, ya. Jadi mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini bisa memberikan manfaat ya bagi kita semua dan semoga dapat mempermudah adik-adik mahasiswa atau alumni semua dalam menghadapi interview kerja dan juga meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, Bu Mary dan Bu Oci, ya, yang sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan ilmu yang sangat luar biasa untuk kita semua. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Oci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Oci, Mbak Mary, rekan-rekan semua dari Afskar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara ini. Nanti juga di komentar. Terima kasih Pak Nur izin live ya. Terima kasih banyak, Mbak Cici.